Bab ketiga. Arya belum pulang? Tanya Bram untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba membeku. Belum, Pak. Jawab Selina singkat. Dia menutup pintu pelan-pelan. Kemana saja anak brengsek itu? Dasar tidak becus. Maki Bram dengan kasar. Dalam hati dia berjanji tidak akan memberikan uang lagi kepada putranya itu. Aku permisi, Pak. Mau bantu Mbok Darmi dulu. Pamit Selina. Dia merasa tidak enak lama-lama berduaan dengan sang papa mertua. Apalagi dia merasa debaran aneh saat bersama pria matang itu. Bram menatap kepergian sang menantu tanpa berkedip. Seandainya saja dia yang pertama kali bertemu dengan wanita itu, bukan tak mungkin dia akan jatuh cinta. Kelembutan dan kepolosannya membuat Bram teringat almarhumah sang istri. Sementara Naura sudah sampai di bawah. Dia langsung saja masuk ke dapur dan mendapatkan sang asisten papanya tengah sibuk menyiapkan makan malam. Ada yang bisa aku bantu, Mbok? Tanya Selina. Mbak Selin? Sudah biar Mbok saja, Mbak. Duduk saja dengan manis di sana. Ucap Mbok Darmi sopan, sembari mengedikkan dagu ke arah kursi meja makan. Gak apa, Mbok. Aku sejak tadi gak ngapa-ngapain. Ketimbang bantu siapkan meja makan saja bisa. Maaf ya, Mbok. Seharian ini aku benar-benar lelah. Jadi belum bisa bantu, Mbok. Selina menatap Mbok Darmi dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Gak apa, Mbak. Mbok tahu pasti Mbak capek setelah pindahan. Ya sudah, Mbak tata saja ya di atas meja makan. Sebentar lagi Bapak akan makan malam. Tutur Mbok Darmi. Benar saja, Selina bisa melihat sang papa mertua yang baru saja duduk di kursi. Tampak tengah memegang ponsel di tangan kanannya. Dengan hati berdebar Selina mulai membawa menu makan malam ke meja makan. Permisi, Pak. Usik Selina, karena tidak mau dianggap menantu yang tidak sopan. Seperti biasa, Bram hanya berdehem saja untuk menjawab. Pria patuh baya itu tetap fokus dengan ponselnya. Tak lama kemudian semua menu sudah siap dan Selina mempersilakan mertuanya untuk segera. Makan malam sudah siap, Pak. Ujar Selina. Kamu duduklah. Aku nanti saja, Pak. Tolak Selina. Dia akan merasa canggung jika hanya semeja bersama Bram. Entah mengapa, tatapan mata Bram yang dingin seakan bisa menelanjangi dirinya. Iya, Pak. Sebelum duduk, Selina lebih dulu mengambil makanan buat sang mertua. Setelah itu baru dia ambil untuk dirinya sendiri. Keduanya makan dengan keheningan yang mencekam, bahkan Selina tak mengunyah makanannya. Begitu nasi besar talauk itu sampai ke mulut, dia kunyah sebentar setelah itu dia telan, hingga akhirnya dia tersedak sendiri. Kamu ini ceroboh sekali. Makan saja sampai terbatuk. Minum! Bram menyodorkan segelas air mineral pada Selina dan sedikit membentak. Maaf, Pak. Dengan gemetar Selina menerima uluran sang papa dan meneguknya hingga habis. Rasa panas akibat kuah pedas yang tercekat di tenggorokan perlahan menghilang diguyur oleh air minumnya. Seperti anak kecil saja kamu itu. Hardik Bram. Dia tak suka melihat wanita yang lemah dan mudah ditindas seperti Selina. Maaf, aku hanya ingat Mas Arya. Apa dia sudah makan apa belum? Wanita cantik itu menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang sedih. Bagaimana juga Arya adalah suaminya, pasti ada rasa tak nyaman dan cemas saat tidak melihatnya seharian begini. Sika, dia bukan anak kecil. Kalau lapar bisa makan di mana saja. Kenapa kamu harus repot-repot memikirkan dia? Sergah Bram tak suka. Dia menyudahi makannya karena sudah tidak bernafsu sama sekali. Maaf, Pak. Selina kembali menunduk. Apa yang dikatakan oleh Bram memang benar. Tak sepantasnya dia memikirkan Arya. Belum tentu pria itu juga memikirkan dia. Dia bisa pulang kalau dia mau. Jika dia belum mau pulang, itu berarti dia belum cukup bersenang-senangnya.
Memang Mas Arya kemana, Pak? Memberantas diri mengangkat kepalanya dan mata bulatnya yang sayu bersirobok dengan mata elang sang papa mertua. Kenapa tanya sama papa? Memang Arya anak TK yang harus laporan mau kemana-mana. Sinis Bram. Tak habis pikir dengan wanita sepolos sang menantu. Maaf, Pak. Aku kira Mas Arya pamit sama papa. Lirih Selina. Dan pada saat itu sosok Arya muncul. Tampak lelah dan mengantuk. Malam, Pak. Mas, kamu dari mana? Makan dulu, Mas, biar aku ambilkan. Dengan wajah berseri Selina berdiri, menyambut sang suami. Aku sudah makan, mau tidur saja. Ketus Arya. Entah mengapa setelah menghabiskan waktu dengan Shirley, dia bertambah muak melihat sang istri. Iya, Mas. Bahu Selina melemas. Dia hanya bisa menatap punggung sang suami yang sudah berjalan menuju lantai atas. Seperti itu laki-laki yang kamu khawatirkan? Bahkan dia saja tidak cemas sama sekali. Bram terkekeh geli. Sungguh miris sekali nasib sang menantu. Selina hanya bisa menghela napas dan menundukkan kepalanya. Dia kembali duduk dan melanjutkan makannya, walau rasanya sulit sekali menelan makanannya. Serasa tercekat di tenggorokan. Bram menyelesaikan makannya dan dia beranjak pergi tanpa berpamitan kepada Selina. Akhirnya wanita cantik itu menyudahi makannya. Dia segera membereskan meja makan, setelah itu bergegas naik untuk menyusul Arya. Mas, kamu dari mana saja seharian ini? Tanya Selina. Tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Arya tampak berbaring di ranjang dan senyum-senyum menatap ponselnya. Bukan urusan kamu. Ketus Arya. Senyuman yang tadi menghias wajahnya mendadak surut. Aku istri kamu, Mas, dan aku berhak tahu apa yang sedang dilakukan oleh suamiku. Kekeh Selina. Dia menahan amarah yang sudah sangat menyesakkan dadanya. Aku menyesal sudah menikahi kamu. Dasar wanita miskin, bodoh dan gak guna. Amarah Arya begitu meletup-letup. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, dia lebih mudah terpancing emosi. Luruh sudah air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk matanya. Harga dirinya dijatuhkan sedalam jurang. Hingga tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Apa kamu punya wanita lain, Mas? Lirih wanita itu. Tentu saja, aku sudah muak melihat wajahmu. Arya menatap penuh rasa kesal. Apa mau kamu, Mas? Mauku kamu pergi jauh dari hidupku. Dasar benalu. Arya bertolak pinggang di depan sang istri. Jika saja bisa, dia ingin melempar wanita yang tengah menangis itu sejauh mungkin. Arya kemudian kembali naik ke atas ranjang. Dan dia mulai memejamkan matanya. Tak peduli pada sang istri yang hanya mematung sembari menangis. Selina tak bisa memejamkan mata barang sejenak, bahkan matanya masih betah terbuka hingga larut malam seperti ini. Saat dia menatap jam digital yang ada di atas nakas, jarum jam menunjukkan angka 1. Itu tandanya saat ini sudah jam 1 dini hari. Selina menatap sang suami yang tertidur lelap. Bahkan pria itu seperti tak punya beban sama sekali. Bisa-bisanya tertidur pulas, padahal sang istri tengah menangis. Wanita cantik yang memakai gaun tidur tipis tanpa lengan itu memutuskan untuk keluar dari dalam kamar. Berada di dekat sang suami membuat dadanya sesak dan sulit bernapas. Selina turun dan mengambil minuman dingin di dapur, lalu wanita cantik itu membuka tutup botol dan meneguknya. Selin, kenapa kamu malam-malam begini ada di dapur? Suara bariton mengagetkan wanita yang tengah minum itu. Uh. Tanpa sadar wanita itu menoleh dan mendapati sang papa mertua, tengah berdiri di ambang pintu. Memakai jogger pants dan kaos ketat warna hitam, hingga menunjukkan lekuk tubuh yang masih terlihat menggoda. Bram tampak terpana melihat penampilan sang menantu. Dalam balutan gaun satin tipis tanpa lengan dan apa itu yang tampak mengintip. Shit!
Sepertinya Selina tidak memakai bra hingga dua pucuk dadanya tercetak jelas di balik gaun. Jarak antara mereka memang tidak begitu jauh hingga membuat Bram bisa menikmati tubuh wanita muda itu tanpa penghalang. Sial, kenapa nagaku tiba-tiba bangun melihat Selin seperti itu? Dia begitu menggoda dan seksi. Bodoh sekali Arya yang sudah mengabaikannya. Monolog pria paruh baya itu dalam hati. "Pa, maaf. Aku cuma haus saja." Gugup melanda Selina, dan dia baru tersadar saat mata Bram tak berpaling dari tubuh atasnya yang... Astaga, kenapa aku bisa bertingkah bak wanita murahan seperti ini? Aku lupa jika baju yang aku pakai bahkan tidak pantas aku pakai saat keluar kamar. Sontak Selina membalik tubuhnya dan membelakangi sang mertua. Jantung berdegup kencang, seakan-akan bisa melompat dari tempatnya. Bram tersenyum. Detik ini dia mengklaim bahwa dia tertarik pada sang menantu seksinya. Dengan langkah pelan dia menghampiri sang menantu dan menyentuh lengan mulus tanpa celah sang wanita. "Kulitmu halus sekali, Sel," bisik Bram sembari mengusap lengan Selina hingga sampai pada bahu mulusnya. "Pak, apa yang Papa lakukan?" Tenggorokan Selina terasa tercekat. Ada yang berdesir indah dalam hatinya. Dan bahkan tak pernah dia rasakan saat disentuh oleh sang suami. Perasaan apa ini? Ya Tuhan, tolong hindari aku dari perasaan yang tak aku mengerti apa maknanya. "Hanya ingin menyentuhmu, Sel. Arya memang bodoh. Bagaimana bisa dia mengabaikan berlian seperti ini hanya demi batu kali yang hanya polesan?" Suara Bram kali ini bahkan sudah di belakang telinganya. Begitu indah dan seksi. Bram bahkan dengan berani memutar tubuh yang masih membeku itu hingga mereka saling berhadapan. Bram menikmati wajah cantik tanpa kosmetik itu dengan hati berbunga. Setelah kepergian sang istri, dia tak pernah lagi merasakan jatuh cinta lagi. Dan kali ini Bram begitu terpesona kepada wanita yang bahkan usianya sangat jauh di bawahnya. Dan dia adalah menantunya. "Maaf, Pa, aku mau naik." Lirih Selina, dia ingin mengakhiri situasi yang begitu mencekam ini. Dia tak sanggup jika berlama-lama di dekat papa mertua yang begitu mempesona. Selina takut terjatuh dalam pesona pria matang itu. "Kamu takut kepadaku, Om?" Bram tersenyum, lalu dengan lancang mengelus lembut bibir sang menantu. Perlahan dia memajukan wajahnya, bergerak begitu lembut dan sangat hati-hati hingga akhirnya mendarat dengan selamat di bibir sang menantu. Tubuh Selina membeku saat merasa benda kenyal Bram sudah menyentuh bibirnya. Hanya menempel saja, dan Bram yang merasa tak ada penolakan dari Selina menggerakkan bibirnya lembut. Mencium benda kenyal tanpa lipstik itu begitu mesra. Arya bahkan belum pernah menciumnya dengan begitu memuja. Tanpa sadar Selina menutup mata dan meresapi setiap rasa yang ada. Bram meraih tengkuk dan pinggang Selina dalam waktu bersamaan. Dia sudah gila rasanya dan tak peduli jika Mbok Darmi atau Arya sekalian bisa memergoki adegan mereka. Selina sontak tersadar saat tangan Bram sudah meremas bokong bulatnya. Dia membuka mata dan berusaha untuk menghindari sentuhan Bram. Selina mundur beberapa langkah hingga terbebas dari jangkauan Bram. "Kenapa, Sel? Bukankah kamu menginginkan sentuhanku?" Bram tersenyum sinis. "Aku masih menjadi menantu Papa. Jika Papa lupa, tidak pantas hal seperti tadi terjadi pada kita." Selina berkata dengan suara bergetar menahan rasa malu karena sudah ikut larut dalam buayan papa mertuanya. "Dan kamu lupa jika Arya mengabaikan kamu. Apa kamu tahu jika dia punya wanita lain di luar sana? Jangan bodoh, Selin." Kesal Bram. Merutuki dirinya sendiri karena begitu menginginkan wanita muda itu. "Siapapun dia, saat ini aku masih menyandang status istrinya, Pa. Maaf, Pa, aku naik dulu." Selina bergegas meninggalkan tempat itu dan setengah berlari menaiki tangga. Bram tersenyum kecil menatap kelinci kecilnya yang mencoba menghindarinya. Bram menunduk dan memaki saat melihat naga pusakanya tengah bangun dan menunggu ditidurkan lagi. Selama lebih dari 10 tahun dia tertidur pulas,
Saat ini bahkan bisa terbangun hanya karena berciuman dengan Selina. Shit. Bram segera kembali ke kamarnya karena sudah tak ada gunanya dia di dapur saat ini. Dalam hati dia berjanji suatu saat akan bisa membawa wanita itu ke atas ranjang panasnya. Selina masuk ke dalam kamar dan menutup dengan agak kencang, hingga membuat Arya yang tengah tidur jadi terbangun. Selina, apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Dasar Gia! Mengganggu orang tidur saja! Bentak pria itu dengan kemarahan yang memuncak. Tak pernah lagi ada kata-kata manis dan lembut dalam diri Arya. Maaf mas, aku baru saja melihat hantu. Bohong Selina. Hantu yang sangat tampan. Jangan bercanda, rumah ini gak pernah ada hantunya. Mata kamu mungkin yang bermasalah. Arya kembali membentak. Matanya begitu nyalanya menatap sang istri. Jika saja bisa, saat ini juga dia ingin bisa membuang wanita pembawa sial itu jauh-jauh dari hidupnya. Alaku gak bohong mas. Selina masih gemetar. Dia benar-benar takut sekali pada sang mertua. Bukan apa-apa, dia takut terbuai dalam bujuk rayunya. Walau sebenarnya dia menginginkan sentuhan pria itu. Kamu jangan tidur di ranjang. Lalu aku harus tidur di mana, mas? Tanya Selina bak orang bodoh. Tidur di sofa atau di lantai terserah. Asal jangan di dekatku. Aku muak dekat-dekat dengan kamu. Arya berbalik badan dan memunggungi sang istri. Dia melanjutkan lagi tidurnya yang sempat terganggu oleh Selina. Dengan langkah gontai Selina mengambil sebuah bantal dan membawa ke sofa. Dia tak mau menambah rasa kesal dalam hati Arya. Sudah cukup dia marah-marah hari ini, dan Selina benar-benar merasa lelah. Tak lama kemudian dia mulai memejamkan matanya, dan hanyut dalam buaian mimpi. Bab keempat. 1 bulan telah berlalu.